Suasana malam itu di Madinah begitu syahdu. Angin gurun berhembus lembut melewati pintu-pintu Masjid Nabawi yang terbuka, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore. Lampu-lampu minyak berkelip di antara tiang, memantulkan cahaya redup pada wajah-wajah para sahabat yang duduk melingkar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berada di tengah majelis, bersandar dengan senyum tipis yang membuat semua mata tertuju padanya. Umar bin Khattab yang duduk di sisi kanan, penuh rasa ingin tahu, bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum sendiri di malam penuh berkah ini?" Rasulullah menatap Umar, kemudian memandang ke arah seluruh sahabat. Dengan suara tenang yang menggema, beliau menjawab, "Aku diperlihatkan pemandangan di hari akhir. Aku melihat manusia seluruhnya dikumpulkan di padang mahsyar. Di antara mereka ada seorang nabi yang masuk surga dengan membawa pedang, namun tidak ada seorang pun pengikut bersamanya." Para sahabat saling berpandangan, hati mereka terguncang. Bagaimana mungkin seorang nabi yang begitu mulia masuk surga tanpa seorang pun umat? Abu Bakar kemudian bertanya, "Wahai Rasulullah, siapakah dia? Bagaimana kisahnya hingga demikian mulia meski tanpa seorang pengikut?" Rasulullah kembali tersenyum, lalu duduk lebih tegak, suaranya semakin dalam, seakan setiap kata adalah kunci yang membuka tabir sejarah. Dia adalah Syam'un al-Ghazi, seorang nabi dari kalangan Bani Israel diutus di tanah Romawi. Allah memberinya kekuatan luar biasa, namun pada akhirnya ia wafat tanpa seorang pun pengikut yang setia. Para sahabat terdiam. Nama Sam'un menggantung di udara, menimbulkan tanda tanya besar. Siapakah dia sebenarnya? Bagaimana kehidupannya hingga menjadi pejuang tauhid yang tak terkalahkan? Dalam tradisi Islam, nama Sam'un memang tidak disebut di dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum engkau. Di antara mereka ada yang kami kisahkan kepadamu, dan di antara mereka ada pula yang tidak kami kisahkan kepadamu. Dengan demikian, tidak semua kisah Nabi tercatat dalam Al-Quran. Keterangan tentang Syam'un lebih banyak datang dari kisah Israiliyat, riwayat Bani Israel yang diwariskan melalui kitab-kitab terdahulu. Dalam kitab Hakim-Hakim, Judges pasal 13-16, disebutkan sosok bernama Samson yang sangat mirip dengan Sam'un, kuat, perkasa, dan akhirnya dikhianati oleh istrinya. Ulama seperti Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wan Nihayah juga menyinggung nama Syam'un atau Syam'un. Adapun hadis sahih riwayat Bukhari Muslim menjadi dasar penting. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa pada hari kiamat ada nabi yang datang bersama hanya satu atau dua pengikut, bahkan ada yang tidak memiliki pengikut sama sekali. Hadis ini benar adanya, tetapi nama nabi itu tidak disebut. Karena itu, sebagian ulama mengaitkannya dengan Sam'un, meski tidak ada penetapan pasti. Dengan pemahaman ini, kisah Sam'un yang kita dengar hari ini adalah gabungan bagian sahih dari hadis dan bagian populer dari riwayat Bani Israel. Tujuannya bukan memastikan status kenabian secara mutlak, melainkan mengambil ibroh dari perjalanan hidupnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam malam itu menyingkap sebuah kisah yang membuat para sahabat terdiam penuh takjub. Nama Sam'un al-Ghazi pun mulai dikenal dalam majelis mereka. Ia digambarkan sebagai sosok luar biasa, perkasa di medan perang, tekun dalam ibadah, tetapi akhirnya menghadapi ujian terbesar bukan dari pasukan musuh, melainkan dari dalam rumahnya sendiri. Dan dari sinilah kisah panjang itu dimulai, tentang seorang lelaki berambut panjang, bermata tajam, tubuh tegap bagai pahatan batu, yang di tangannya tergenggam sepotong rahang hewan, senjata yang menjadi mukjizat Allah untuknya. Ada yang menyebut rahang unta, ada pula riwayat Bani Israel yang menegaskan itu rahang keledai. Apapun bentuknya, tulang itu telah menjadi senjata yang tak ada tandingannya di muka bumi. Dialah Syam'un al-Ghazi, seorang lelaki yang diutus Allah kepada Bani Israel. Ia tumbuh di sebuah negeri yang dikuasai bangsa kafir yang kejam.
Bangsa itu memiliki pasukan besar, benteng megah, dan istana menjulang tinggi yang penuh dengan patung berhala. Sementara Bani Israel saat itu berada dalam kondisi lemah, tertindas, dan tertekan. Mereka membutuhkan seorang pemimpin yang mampu mengangkat kembali panji tauhid. Maka Allah mengutus Syam'un sebagai tanda kekuasaannya. Kekuatan Syam'un bukanlah kekuatan biasa. Ia mampu melunakkan besi dengan tangannya. Batu besar yang keras dapat terbelah hanya dengan sekali hentakan. Bahkan dalam sebagian kisah disebutkan, ketika ia haus di tengah medan perang, Allah memancarkan air dari tulang rahang itu. Ketika ia lapar, senjata itu mengeluarkan makanan sebagai karunia dari langit. Semua itu bukan sihir, bukan keajaiban palsu, melainkan mukjizat yang Allah titipkan kepada hamba pilihannya. Riwayat dari kitab Hakim-Hakim pasal 15 menggambarkan saat Samson, yang dalam tradisi Islam disamakan dengan Syam'un, membunuh 1000 musuh dengan sepotong rahang keledai. Inilah yang kemudian hidup dalam riwayat-riwayat Arab sebagai liha jamal, rahang hewan yang menjadi pedang mujizat. Ibnu Katsir pun menyinggung bahwa Allah memberikan kekuatan yang tak tertandingi kepada Syam'un, sehingga musuh-musuhnya gentar mendengar namanya. Sejak muda, Syam'un dikenal sebagai pribadi yang berbeda. Ia tidak hanya memiliki kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan ruhani. Siang harinya ia berpuasa, menahan lapar dan dahaga demi Allah. Malamnya ia berdiri dalam qiyamul lail, menangis dalam sujud memohon ampunan dan pertolongan. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa ia beribadah sepanjang hidupnya hingga mencapai 1000 bulan lamanya. Angka ini tentu bukan catatan sejarah pasti, melainkan perbandingan simbolis untuk menunjukkan ketekunan ibadahnya yang luar biasa. Bagi kaumnya, Syam'un adalah bayangan kekuatan Allah di muka bumi. Bagi musuh-musuhnya, ia adalah badai maut yang tidak bisa dihentikan. Ketika namanya disebut, pasukan kafir gemetar, para raja berhala ketakutan. Mereka tahu bahwa tidak ada benteng yang mampu melindungi jika Syam'un datang dengan pedangnya. Satu kali, sebuah pasukan besar dikirim untuk mengepung Bani Israel. Mereka datang dengan zirah berkilau, pedang panjang, dan tombak yang siap menembus daging. Dari jauhnya, teriakan perang menggema, mengguncangkan hati siapapun yang mendengarnya. Tetapi Syam'un melangkah maju sendirian. Ia berdiri tegak di depan pasukan itu, hanya menggenggam tulang rahang hewan. Komandan musuh berteriak, "Wahai Syam'un, hari ini adalah hari kematianmu. Tidak ada manusia yang bisa melawan ribuan pasukan kami sendirian." Ia mengangkat wajahnya ke langit, lalu menjawab dengan suara lantang, "Aku tidak sendirian. Allah bersamaku, dan ketika Allah bersamaku, seluruh dunia tidak akan mampu menjatuhkanku." Teriakan takbir keluar dari lisannya, menggema di udara padang pasir. Dengan sekali ayunan liha jamal, 10 prajurit roboh sekaligus. Darah memercik ke pasir, jeritan memenuhi udara. Syam'un bergerak laksana badai topan. Setiap ayunannya merobek barisan musuh. Zirah hancur, perisai pecah, tombak patah, musuh berlari tunggang langgang. Sebagian berteriak ketakutan, "Dia bukan manusia, dia iblis perang." Tetapi Syam'un membalas, "Aku bukan iblis, aku hamba Allah, dan ini adalah azab bagi kalian yang menyembah selain Dia." Pertempuran demi pertempuran, Syam'un menangkan. Nama dan reputasinya menyebar ke seluruh negeri. Rakyat Bani Israel menganggapnya pelindung, meski ironisnya banyak di antara mereka tetap tidak beriman sepenuhnya. Musuh-musuhnya memandangnya sebagai ancaman terbesar yang pernah mereka hadapi. Raja kafir di negeri itu menjadi semakin murka. Dari istananya yang menjulang tinggi, ia melihat kekalahan demi kekalahan. Matanya menyala penuh dendam, tangannya mengepal, dan ia bersumpah, "Aku akan menghancurkan lelaki itu. Sekalipun harus menukar seluruh harta dan tahta, Syam'un harus tumbang." Syam'un tidak gentar.
Baginya seluruh hidup adalah ibadah. Jika ia menang, itu karena Allah. Jika ia kalah, itu pun ketentuan Allah. Malam setelah pertempuran, ia tidak beristirahat dengan bangga. Justru ia keluar ke padang pasir, berdiri sendiri di bawah langit malam itu, menangis dalam sujud panjang. Suara tangisannya laksana bumi merintih memohon kepada Tuhannya. Doanya menembus langit, mengguncang para malaikat. Itulah sumber kekuatan sejatinya. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak kisah heroik Syamun yang tersebar. Pernah suatu kali, ia dikepung di sebuah kota dengan gerbang besi yang besar dan tebal. Musuh yakin ia akan terjebak. Tetapi Syamun memegang pintu gerbang itu, mengangkatnya dengan kekuatan luar biasa dan melemparkannya jauh ke bukit. Riwayat ini juga tercatat dalam kitab Hakim-Hakim dan hidup sebagai legenda di kalangan Bani Israel. Namun, semakin besar kemenangan Syamun, semakin dalam pula kebencian musuh. Raja kafir sadar, tidak ada senjata yang mampu menumbangkan Syamun. Tidak ada pasukan sebesar apapun yang sanggup mengalahkannya. Maka satu-satunya jalan adalah mencari kelemahannya. Dan seperti semua manusia, Syamun pun memiliki sisi rapuh. Ia memiliki rumah, ia memiliki istri. Kaum kafir melihat celah itu. Mereka tahu bahwa setiap manusia, sehebat apapun, selalu menyimpan titik lemah di dalam keluarga. Maka konspirasi pun disusun. Musuh memutuskan untuk tidak lagi menyerangnya di medan perang. Mereka akan menyerangnya di dalam rumahnya sendiri, melalui wanita yang paling ia cintai. Bab 3. Ibadah dan kehidupan rohani Syamun. Meski dikenal sebagai singa di medan perang, Syamun bukanlah manusia yang hanya mengandalkan otot dan pedang. Kekuatan sejatinya lahir dari hubungan yang intim dengan Allah. Siang hari ia berjuang di tengah gemuruh pedang, namun malam harinya ia larut dalam keheningan doa. Di balik sorot mata tajam yang menakuti musuh, tersimpan mata yang basah oleh air mata setiap kali sujud. Ketika malam tiba dan orang-orang terlelap, Syamun bangkit dari tidurnya. Ia mengambil air wudhu dengan penuh khusyuk, lalu berdiri di hadapan Tuhannya. Di padang pasir yang sepi, di bawah langit bertabur bintang, tubuhnya tegak menghadap kiblat. Bacaan ayat-ayat Taurat yang masih terjaga pada masa itu meluncur dari lisannya, memenuhi udara malam dengan lantunan kalimat tauhid. Sujudnya begitu panjang hingga pasir basah oleh air mata. Ia tidak pernah merasa lelah, bahkan ketika tubuhnya letih karena pertempuran di siang hari. Baginya, kemenangan bukanlah karena kekuatan otot, melainkan karena pertolongan Allah yang datang melalui ibadah. Inilah yang membuatnya berbeda dari manusia perkasa manapun. Ia tidak pernah meninggalkan qiyamul lail. Dalam sebagian riwayat Israiliyat disebutkan bahwa ia beribadah selama 1000 bulan penuh. Angka ini bukan sekedar hitungan matematis, melainkan simbol betapa panjang dan konsistennya ibadah yang ia jalani. Setiap malam, suara tangisnya terdengar laksana bisikan bumi. Ia memohon agar Allah mengampuni dosa-dosanya, melindungi umatnya, dan menguatkan dirinya dalam menghadapi musuh. Ketika fajar menyingsing, suaranya menggema dengan doa seakan mengguncang langit. Siang harinya pun tidak kalah berat. Syamun berpuasa hampir setiap hari. Ia menahan lapar dan dahaga bukan untuk menunjukkan keperkasaan, melainkan untuk menundukkan hawa nafsu. Setelah puasanya selesai, ia tidak menikmati makanan berlebihan. Ia hanya makan sekadarnya, lalu bersiap kembali menghadapi peperangan berikutnya. Kaum kafir mengenalnya bukan hanya sebagai pejuang, melainkan juga sebagai wali Allah yang doa-doanya mustajab. Pernah satu kali, ketika pasukan kafir datang dengan jumlah besar, rakyat Bani Israel bergetar ketakutan. Mereka melihat Syamun berdiri sendiri di depan barisan musuh.
Namun, sebelum mengangkat pedangnya, ia menunduk sejenak, berdoa dengan suara lirih. Doa itu begitu khusyuk hingga membuat udara di sekelilingnya hening. Beberapa saksi mengatakan mereka melihat cahaya samar menyelimuti tubuhnya. Setelah itu, Syam'un bergerak dengan kecepatan yang mustahil ditandingi manusia. Barisan musuh pun porak-poranda. Doa baginya bukan hanya ritual, tetapi sumber kekuatan yang nyata. Syam'un mengajarkan bahwa tubuh yang kuat tanpa ruhani yang kokoh hanyalah jasad kosong. Ketekunannya dalam ibadah membuatnya mampu menanggung penderitaan besar, baik di medan perang maupun dalam ujian hidup. Namun ketekunan itu juga membuatnya sering dianggap asing oleh istrinya. Malam-malam panjang yang dihabiskan untuk ibadah kadang menimbulkan jarak dalam rumah tangga. Disinilah benih-benih fitnah mulai tumbuh. Istrinya meski tampak setia, sering merasa kesepian. Ia melihat suaminya selalu tangis dalam sujud, selalu lapar karena puasa, dan jarang menikmati kehidupan dunia sebagaimana wanita lain dengan suami mereka. Hatinya pun perlahan goyah. Inilah celah yang kelak akan dimanfaatkan oleh musuh. Mereka tahu selama Syam'un masih terus berdiri dalam doa dan ibadahnya, tidak ada pasukan di bumi yang bisa menundukkannya. Satu-satunya cara adalah memadamkan cahaya ruhani itu dari dalam rumahnya sendiri. Syam'un tetap tidak menyadari bahwa kekhusyuan ibadah yang ia jalani, meski menjadi sumber kekuatan, ternyata juga menjadi ujian. Hatinya tulus, tetapi istrinya menyimpan rasa yang berbeda. Ketika ia mengangkat tangan berdoa agar keluarganya diberkahi, istrinya justru mulai merindukan gemerlap dunia yang ditawarkan musuh. Di sebuah malam ketika ia sujud panjang di padang pasir, istrinya duduk termenung di rumah. Teringat tawaran emas dan permata. Dalam hatinya berkecamuk pertanyaan, mengapa hidupku harus terus begini? Penuh kesederhanaan, penuh air mata. Mengapa aku tidak bisa menikmati dunia sebagaimana wanita-wanita lain dengan suami mereka? Pertarungan terbesar dalam kisah ini bukan hanya di medan perang. Pertarungan yang paling menentukan justru ada di dalam hati manusia, antara cinta kepada Allah dan cinta kepada dunia. Syam'un telah memenangkan peperangan melawan ribuan musuh, tetapi ujian yang akan datang dari orang terdekatnya jauh lebih berat daripada 1000 pedang yang terhunus. Kekalahan demi kekalahan menumpuk di tangan pasukan kafir. Tidak ada pasukan sebesar apapun jumlahnya yang mampu menumbangkan Syam'un. Setiap kali perang usai, tanah penuh dengan tubuh prajurit kafir yang berserakan. Sementara Syam'un kembali dengan pakaian berlumur darah, tetapi wajahnya tetap teduh. Berita itu menyebar ke seluruh negeri, membuat rakyat beriman menaruh harap, sementara musuh diliputi ketakutan. Di balik semua itu, istana Raja Kafir menjadi tempat penuh bara. Malam itu, di haula yang dipenuhi obor, Raja duduk di singgasananya dengan wajah merah padam. Dinding istana masih menyimpan retakan akibat guncangan pertempuran terakhir, tanda betapa Syam'un bahkan mampu mengguncang bangunan megah dengan sekali hentakan. Raja menatap tajam ke arah para penasihatnya. Suaranya bergemuruh. Berapa banyak pasukan yang sudah kita kerahkan, berapa banyak harta yang sudah kita habiskan, namun hasilnya selalu sama. Lelaki itu menghancurkan kita seorang diri. Katakan padaku, apakah tidak ada satupun dari kalian yang punya akal untuk menjatuhkannya? Para penasehat saling berpandangan. Wajah mereka pucat. Tidak ada yang berani bicara. Hening menyelimuti ruangan. Hanya suara api obor yang berderak. Akhirnya, seorang penasehat tua dengan sorot mata licik melanggah maju. Tubuhnya gemetar,
tetapi bibirnya menyunggingkan senyum tipis. "Tuanku," katanya dengan suara serak, "tidak ada manusia yang bisa mengalahkan Syamun di medan perang. Pedangnya adalah mukjizat, tenaganya bukan dari dunia ini. Namun," raja mencondongkan tubuhnya, matanya menyipit. "Namun apa? Katakan cepat sebelum kesabaranku hilang." Penasehat tua itu menunduk sedikit, lalu berkata, "Namun, setiap lelaki sehebat apapun pasti punya titik lemah. Dan kelemahan terbesar seorang lelaki seringkali bukan di medan perang, melainkan di dalam rumahnya. Ada seorang wanita di sisinya, istrinya sendiri. Jika istrinya bisa ditundukkan, maka Syamun akan jatuh tanpa harus dihadapi dengan pedang." Ucapan itu bagaikan percikan api yang menyambar kayu kering. Ruangan tadi yang sunyi berubah riuh dengan bisikan para penasehat lain. Raja bersandar ke singgasananya, memusap dagu, wajahnya berubah dari murka menjadi penuh intrik. Istrinya, ya, itu yang belum pernah kita sentuh. Jika ia bisa kita kendalikan, maka Syamun akan runtuh. Raja berdiri, suaranya meninggi. "Tawarkan kepadanya harta, perhiasan, permata. Janjikan kedudukan dan kemewahan. Bila ia menerima, maka Syamun akan jatuh ke tangan kita, bahkan tanpa perlu menghunus pedang." Para penasehat mengangguk. Mereka tahu raja sedang menyusun siasat besar. Sejak saat itu, konspirasi pun dimulai. Berita disebarkan ke seluruh negeri. Siapapun yang bisa menaklukkan Syamun akan diberi hadiah emas setinggi gunung. Namun tidak ada seorang pun yang berani. Semua orang tahu mendekati Syamun sama saja dengan mencari kematian. Maka pilihan terakhir hanya jatuh pada satu-satunya orang yang paling dekat dengannya, istrinya sendiri. Istri Syamun dikenal sebagai wanita rupawan. Wajahnya indah, matanya teduh, tutur katanya lembut. Dari luar ia tampak sebagai istri setia yang selalu mendampingi suaminya. Tetapi jauh di dalam hatinya ada benih kecenderungan pada dunia. Ia sering merasa lelah dengan kehidupan sederhana yang penuh ibadah. Ia sering iri melihat wanita lain berhias dengan emas dan perhiasan, sementara ia hidup dalam kesunyian doa dan peperangan. Para utusan istana pun bergerak. Suatu malam, ketika Syamun pergi ke padang pasir untuk sholat malam, seorang utusan datang mengetuk pintu rumah. Pakaian hitamnya menyatu dengan gelap, matanya penuh tipu daya. Saat pintu terbuka, ia mengangkat sebuah kantong besar. Kilauan emas, perhiasan mutiara, dan permata merah memancar dari dalamnya. "Wahai wanita, jangan takut. Aku datang membawa pesan dari rajamu. Ia tahu penderitaanmu bersama suamimu. Ia hidup miskin hanya dengan doa dan peperangan. Lihatlah ini." Cahaya emas memantul ke wajah sang istri. Matanya berkilat takjub, tangannya gemetar. Utusan itu melanjutkan, "Semua ini bisa menjadi milikmu. Syaratnya hanya satu, bantulah kami menaklukkan suamimu. Ikatlah dia saat tertidur dan serahkan kepada kami. Maka kau tidak hanya akan menjadi wanita terkaya di negeri ini, tetapi juga terhormat." Hatinya berperang hebat. Suara cintanya pada suami berteriak, "Jangan khianati lelaki mulia yang melindungimu." Tetapi suara dunia berbisik lebih keras, "Inilah kesempatanmu untuk hidup dalam kemewahan." Akhirnya, ia menutup kantong itu, menahan gejolak hatinya. "Bagaimana aku bisa percaya pada ucapanmu? Bagaimana jika ini hanya tipu daya?" tanya sang istri dengan suara bergetar. Utusan itu tersenyum licik. "Raja tidak pernah main-main soal hadiah. Jika kau lakukan tugasmu, hadiah ini hanyalah permulaan. Kau akan hidup dilingkupi permata, sementara suamimu hanyalah bayangan masa lalu." Perempuan itu menunduk. Air matanya menetes di pipinya. Pertandingan batin berlangsung lama, namun tatapan matanya tak lagi sama. Kilauan emas telah menyalakan api dalam dirinya. Dan malam itu, tanpa sepengetahuan Syamun, benih pengkhianatan mulai tumbuh
di dalam rumahnya sendiri. Malam itu begitu tenang. Angin padang pasir berembus pelan. Bulan purnama menggantung di langit, menyinari rumah sederhana tempat Syam'un beristirahat. Ia baru saja kembali dari sholat malam di padang pasir. Wajahnya bercahaya, tubuhnya tetap tegap meski seharian berperang. Sang istri menyambutnya dengan senyum, tetapi di balik senyum itu tersimpan rahasia kelam. Di bawah pakaiannya tersembunyi sebuah gulungan tali hitam. Tali itu diberikan utusan raja, disertai bisikan, "Ini tali sudah diberi doa oleh para pendeta. Tidak ada manusia yang mampu melepaskannya. Gunakan ketika suamimu tertidur. Ikatlah dia dengan erat. Esok malam kami akan datang menjemputnya." Sang istri duduk gelisah, nafasnya terenyah, jantungnya berdetak cepat. Matanya menatap suaminya yang sedang berdoa dengan tenang. Setiap kalimat doa dari mulut Syam'un menusuk hatinya, membuatnya hampir menyesal. Tetapi setiap kali bayangan emas dan permata muncul di benaknya, hatinya kembali mengeras. "Suamiku," katanya dengan suara lembut, "kau tampak begitu bahagia malam ini." Syam'un tersenyum, menatap istrinya penuh kasih. Allah memberikan ketenangan yang luar biasa. Setiap kemenangan, setiap nafas, semua ini bukan karena aku, melainkan karenanya. Dunia hanya sebentar, akhiratlah tujuan kita. Kata-kata itu menusuk hati istrinya. Air mata hampir jatuh, tetapi ia menahannya, mengingat janji kekayaan. Malam semakin larut. Syam'un berbaring setelah sholat panjang. Matanya perlahan terpejam. Wajahnya damai, nafasnya teratur. Sang istri duduk di sisi ranjang, tangannya bergetar. Ia menggenggam gulungan tali itu. Cahaya bulan masuk melalui celah jendela, menyinari wajah Syam'un yang penuh ketenangan. Hatinya berperang. Apakah ia tega mengikat lelaki yang selama ini melindunginya, yang selalu menyebut namanya dalam doa? Tetapi suara dunia terus berbisik, "Jika kau ingin emas, lakukan sekarang." Akhirnya, dengan tangan gemetar, ia mulai melilitkan tali ke pergelangan tangan Syam'un. Satu simpul terikat, lalu ia melanjutkan ke tangan yang lain. Baru saja simpul terakhir hendak ia kencangkan, tiba-tiba mata Syam'un terbuka. Tatapan matanya tajam, tetapi bukan tatapan marah. Dengan suara tenang, ia berkata, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Sang istri terdiam, wajahnya memucat, jantungnya berdegup cepat. Aku hanya ingin mengujimu, suamiku. Aku ingin tahu sejauh mana kekuatanmu sebenarnya." Syam'un menatap lama wajah istrinya. Senyum tipis terukir di bibirnya. Ia mengangkat kedua tangannya dan berdoa lirih. "Dengan nama Allah, tidak ada tali yang bisa menahan hamba yang Allah kehendaki bebas." Sekejap kemudian, tali hitam itu terlepas dengan sendirinya, terurai ke lantai seperti benang rapuh. Syam'un bangkit, tubuhnya tegap di terpa cahaya bulan. Ia menepuk bahu istrinya dengan lembut. "Jangan pernah menguji aku dengan cara demikian lagi. Kekuatan ini bukan milikku, tapi titipan Allah. Ingatlah itu." Sang istri menunduk pura-pura malu, namun di hatinya muncul rasa kecewa. Bagaimana bisa tali sekuat itu hancur begitu saja? Ia merasa rencananya gagal, tetapi ia belum menyerah. Keesokan harinya, dengan wajah murung, ia menemui utusan raja di tempat rahasia. Tali itu hancur begitu saja. Ia membebaskan diri dengan mudah. Utusan itu menatap tajam, lalu tersenyum sinis. "Kami sudah menduga tali itu terlalu lemah. Jangan khawatir, raja telah menyiapkan sesuatu yang lebih kuat. Jika tali gagal, kali ini gunakan rantai besi yang ditempa khusus oleh pandai besi istana. Tidak ada manusia yang mampu meremukannya." Utusan itu menyerahkan gulungan rantai hitam pekat, dingin dan berat. Suaranya berderik menakutkan saat disentuh. Sang istri menerimanya dengan tangan bergetar, tetapi matanya berbinar mengingat janji emas yang menanti. Malam itu ia pulang dengan hati penuh kegelisahan. Ia telah mencoba sekali, gagal, tetapi kini ia membawa rantai yang jauh lebih kuat. Dalam pikirannya, ia hanya punya dua pilihan, kembali kepada kesetiaan atau menuntaskan pengkhianatan. Sayangnya, nafsu dunia semakin menguasai hatinya. Ia tidak lagi mendengar doa suaminya dengan tulus. Yang ia dengar hanyalah bisikan emas dan permata.
Malam berikutnya datang dengan keheningan yang menegangkan. Syamun baru saja pulang dari pertempuran. Tubuhnya penuh luka, namun wajahnya tetap bercahaya. Ia meletakkan pedang lihat Jamal di sampingnya, lalu berwudu dan menegakkan sholat panjang. Seperti biasa, sujudnya lama, air matanya membasahi lantai rumah yang sederhana itu. Setelahnya, ia berbaring dengan tenang. Sementara itu, istrinya duduk di sudut ruangan, matanya menatap gulungan rantai yang ia sembunyikan di balik kain. Rantai itu dingin, hitam pekat, ditempa khusus oleh pandai besi istana. Utusan raja berkata dengan penuh keyakinan, "Tidak ada manusia yang mampu melepaskan diri dari rantai ini. Jika kau berhasil, emas dan permata akan menjadi milikmu." Hatinya berdebar. Malam sebelumnya ia gagal. Tali yang konon mustahil diputuskan terlepas begitu saja ketika Syamun menyebut nama Allah. Malam ini ia bertekad tidak akan gagal lagi. Nafsu dunia telah mengalahkan suara cintanya. Ia meyakinkan diri, sekali ini saja, setelah emas di tanganku, aku bisa hidup bahagia. Ia menunggu hingga Syamun tertidur. Nafas suaminya terdengar teratur, wajahnya damai bagai bayi. Sang istri mendekat perlahan, rantai besi di tangannya. Derik logam terdengar samar saat rantai itu diseret di lantai. Dengan hati-hati, ia melilitkan rantai ke tangan Syamun. Simpul demi simpul ia kencangkan. Rantai itu berat, dinginnya menusuk kulit, suaranya menakutkan. Ia melanjutkan lilitan ke kaki Syamun, lalu mengikatnya kuat-kuat. Saat simpul terakhir diselesaikan, tiba-tiba mata Syamun terbuka. Pandangannya menembus gelap, matanya bersinar dengan sorot yang tajam. Suaranya bergema, "Wahai istriku, siapa yang mengikatku kali ini dengan rantai?" Sang istri menarik nafas dalam, mencoba menyembunyikan niat jahatnya. Dengan suara dibuat-buat lembut, ia menjawab, "Aku hanya ingin tahu, apakah benar tak ada sesuatu di dunia ini yang bisa menahanmu suamiku?" Syamun menarik nafas panjang, lalu menunduk sebentar. Dengan suara lantang ia berkata, "Tiada satupun kekuatan di bumi ini yang bisa melawan kehendak Allah." Tubuhnya bergerak. Dengan sekali hentakan, rantai besi itu meledak berderai, potongan logam berhamburan ke lantai dengan dentuman keras. Sang istri terperanjat, wajahnya pucat pasi. Syamun berdiri tegak, rambut panjangnya tergerai, wajahnya diterpa cahaya bulan yang masuk dari jendela. Ia menatap istrinya dalam-dalam, lalu berkata, "Apakah engkau tidak mengerti? Semua ini bukan kekuatanku. Ini adalah kekuatan dari Rob yang menciptakan langit dan bumi. Jangan sekali-kali mencoba melemahkanku dengan tipu daya." Kata-katanya menohok seperti pedang. Sang istri menunduk, berpura-pura malu. Namun di dalam hatinya, api kekecewaan semakin membara. 2 kali ia mencoba, 2 kali ia gagal. Bagaimana mungkin seorang manusia bisa melepaskan diri dari tali dan rantai sekuat itu? Apakah benar tidak ada cara untuk menjatuhkannya? Pagi harinya, ia kembali menemui utusan raja. Dengan wajah murung ia berkata, "Rantai itu pun hancur, dia melepaskan diri dengan mudah." Utusan itu tidak terkejut. Ia justru senyum licik. "Kami sudah menduga rantai pun tak cukup, tetapi jangan berhenti. Kami tahu setiap lelaki sehebat apapun pasti punya rahasia, titik lemah yang paling dalam. Kau hanya perlu mendekatinya dengan cara berbeda. Jangan lagi dengan tali atau rantai. Dekati hatinya, raih kepercayaannya. Tanyakan padanya sendiri di mana letak kelemahannya." Sang istri menggigit bibirnya. Kata-kata itu menusuk dalam. Ia tahu tugasnya semakin berat, tetapi juga semakin dekat dengan hadiah emas yang membutakan. Sejak malam itu, hatinya semakin jauh dari suaminya. Doa-doa Syamun tidak lagi membuatnya tersentuh. Setiap kali melihat suaminya menangis dalam sujud, ia justru merasa kesal. Apa guna doa panjang itu? Apa guna ibadah berbulan-bulan? Hidupku tetap miskin. Sementara dengan sedikit tipu daya, aku bisa memiliki semua yang aku inginkan. Bisikan setan semakin kuat, nafsu dunia semakin menguasai. Ia sudah mencoba dengan kekuatan luar, gagal. Kini ia bersiap mengkhianati suaminya dari dalam dengan rayuan dan kelembutan palsu. Rumah itu sederhana, dinding tanah, tikar anyam, lampu minyak yang menggantung rendah di sudut ruangan. Pada malam-malam sebelumnya, tempat itu menjadi saksi air mata Syamun ketika ia berdiri lama dalam qiyam.
Sujud hingga pasir basah. Zikir mengalir dari bibir seperti mata air yang tak pernah kering. Tetapi malam ini, udara berbeda. Ada sesuatu yang halus. Bukan angin gurun, melainkan niat yang menyelinap di antara bayang-bayang. Di ambang pintu, wajah sang istri tampak teduh. Jemarinya yang selama ini gemetaran kini tampak mantap. Bukan karena ridho, melainkan karena tekad yang lahir dari kilau emas yang dijanjikan istana. Syam'un duduk bersila seusai sholat. Napasnya teratur, sorot matanya jernih. Ketenangan yang lahir dari kedekatan kepada Allah. Ia menatap nyala lampu minyak, lalu menunduk, memanjatkan doa pendek yang berakhir dengan amin lirih. Sang istri menghampiri dengan langkah perlahan, membawa kendi air. "Minumlah," katanya lembut. Dan malam itu, kelembutan itu bukan sekedar layanan seorang istri, tetapi juga jaring halus yang sudah lama ia anyam. "Suamiku," ucapnya setelah hening yang panjang. "Aku ingin bicara tanpa perang, tanpa pedang, tanpa tangis di padang pasir. Hanya engkau dan aku, seperti dua manusia yang berbagi satu atap dan satu takdir." Syam'un menoleh, senyumnya ringan. "Katakan, apakah engkau..." Ia merunduk sedikit. "Pernah lelah menjadi dirimu, siang berperang, malam bersujud. Ia menelan air liur. Aku kadang merasa kau tinggal di dua dunia yang tak bisa kuraih. Dunia medan perang dan dunia malam yang sunyi. Di mana tempatku di antara keduanya?" Syam'un terdiam. Bukan karena tidak punya jawaban, melainkan karena ia selalu berhati-hati menakar kata. "Dunia medan perang bukan milikku. Dunia malam pun bukan milikku. Keduanya milik Allah. Engkau ada di hatiku, di tempat yang kuisi dengan doa agar kita selamat." "Doa," sahutnya, menahan gejolak. "Selalu doa. Sementara aku memerlukan sesuatu yang bisa kusentuh. Rasa aman, masa depan yang tak dibayangi pedang, wajah suami yang tak selalu basah oleh air mata malam." Ia menarik napas, menatap lurus. "Katakan padaku, apa rahasiamu?" Pertanyaan itu jatuh seperti batu ke permukaan telaga yang hening. Syam'un menatapnya lama. Kilau di mata istrinya pernah ia kenal sebagai kilau kasih. Kini ia merasakan ada percik lain di sana. Kilau hasrat terhadap dunia yang mengkilat di istana musuh. Ia menunduk, memutar cawan di tangannya. "Rahasiaku?" ulang Syam'un. "Iya," jawabnya cepat, lalu melembutkan suara. "Bukan untuk mempermainkanmu. Aku ingin melindungimu, menjadi bagian dari perjuanganmu, bukan penonton. Setiap lelaki hebat punya titik paling rapuh yang hanya istrinya tahu. Biarkan aku memeluk rapuhmu, agar aku mengerti cara berdiri di sampingmu." Kata-katanya disulam dari dua benang. Kasih yang pernah ada dan tipu daya yang kini memimpin. Ia tidak berteriak, ia berbisik. Ia tidak menuntut, ia memohon. Itulah seni rayuan yang paling tua. Tidak mematahkan perisai dari luar, melainkan membuka kait di dalam. Syam'un meletakkan cawan. "Kekuatan itu bukan milikku," katanya pelan. "Jika engkau mencari rahasianya padaku, engkau akan kecewa. Ia milik Allah. Aku percaya." Potongnya lembut. "Namun Allah memberikan sebab. Pedangmu, doa-doamu, puasa panjangmu, semuanya sebab." Dan ia menatap rambut Syam'un yang terurai di bahu. "Bukankah ada sebab yang tidak kau sebutkan?" Ia mendekat setapak. Jarak keduanya kini tinggal sejengkal. "Aku, istrimu." Di bawah cahaya lampu,
Rambut Syam'un tampak seperti garis malam yang jatuh di bahu seorang lelaki yang tidak pernah menawar tugas. Dalam riwayat Bani Israiliyat, kekuatan Samson yang dalam banyak penuturan Arab disamakan dengan Syam'un terkait nazar yang dilambangkan rambutnya yang tidak dipotong. Hakim-Hakim 13-16. Di tradisi Islam, ulama menceritakan Syam'un atau Syam'un sebagai pejuang istimewa. Perincian rambut sebagai sumber kekuatan hidup di ranah kisah-kisah Israiliyat. Di titik ini, narasi kita menandai garis apa yang sumbernya syar'i, kekuatan karena pertolongan Allah, dan apa yang turun dari tradisi, simbol kekuatan pada rambut. Apakah engkau akan menjadikannya pedang bagiku atau belati untukku? Tanya Syam'un dengan senyum getir. Sang istri tidak berkedip. Jika aku tahu di mana engkau paling lemah, aku bisa berdiri di situ, menutup celah, bukan menusuknya. Sunyi merayap di antara dua napas. Di luar, angin menyentuh genting tanah. Di dalam, Syam'un menimbang, bukan rahasia kekuatan, melainkan kepercayaan yang pernah ia hadiahkan pada perempuan yang kini memelihara api kecil di matanya. Ia tahu, sebuah pernikahan berjalan di atas dua kaki, amanah dan kasih. Bila salah satu pincang, yang lain menyeretnya. Kadang ke cahaya, kadang ke jurang. Ada satu perkara, bukan rahasia, melainkan adab. Ia menarik napas. Selama hidup, aku menjaga nazar. Tidak membiarkan rambut ini ditundukkan oleh tangan yang tidak jujur. Rambut hanyalah lambang yang melambangkan penjagaan Allah atas seorang hamba. Selama lambang itu tidak dinodai oleh pengkhianatan, aku merasa Allah menguatkanku. Sang istri menahan senyum yang ingin mekar terlalu cepat. Jadi rambutmu itu adalah simbol potong samun. Bukan sumber. Sumbernya tetap Allah. Jika suatu saat aku terjatuh karena rambut diikat oleh niat yang busuk, ketahuilah, bukan rambutnya lemah, tetapi aku yang dikhianati. Ia mengangguk sepelan mungkin, agar rasa kemenangan tidak mengejutkan ruang. Aku paham. Lalu ia menunduk, berlagak sedih. Aku tidak akan pernah menyentuhnya. Kalimat itu bagi telinga yang terbiasa percaya, terdengar seperti janji. Tetapi di hati yang telah mengikat janji pada istana, itu hanyalah kain penutup. Malam-malam berikutnya, tekniknya berubah. Ia tidak lagi membawa tali atau rantai. Ia membawa percakapan hangat setelah sholat, menyisir rambut suaminya ketika penat, menyiapkan air saat Syam'un hendak keluar ke padang pasir. Ia mulai memindah pusat gravitasi rumah itu dari ruang ibadah ke ruang domestik, dari langit ke meja kecil dengan roti hangat. Bawa sebagian malammu ke sini, pintanya. Biarkan aku mendengar zikir darimu di dalam rumah. Syam'un menurut sebagian. Ia menambah rokaat di rumah sebelum keluar. Ia mengajarnya doa-doa pendek yang dapat dijaga sepanjang hari. Ia tidak melihat jebakan di situ, sebab kasih bisa menyerupai ibadah ketika disentuh dengan sabar. Suatu malam, setelah rokaat panjang, Syam'un tertidur lebih awal. Ia kelelahan oleh perang dan sujud. Lampu minyak merendah. Sang istri duduk di sampingnya, menatap garis wajah yang pernah ia cintai tanpa syarat. Di sela jari-jarinya tersembunyi 4 helai rambut. Bukan dipotong, melainkan dicabut halus pada siang yang lalu saat ia berpura-pura menyisir. Motif helai rambut diambil perempuan sebagai kunci menjinakkan sang perkasa adalah pola naratif yang dikenal dalam Israiliyat atau cerita Samson Dalia. Dalam penuturan Islam, kita menyebutnya sebagai kisah populer, bukan dalil. Ia menautkan 4 helai itu dengan benang tipis, bukan untuk merantai gerak tubuh, melainkan untuk mengikat tanda yang telah ia curi, simbol nazar, kemuliaan yang dijaga.
Jemarinya yang dulu gemetaran kini bekerja seperti penjahit yang mahir. Ia ambisikan sesuatu yang ia pelajari dari para pendeta istana. Bukan doa, melainkan mantra. Dan saat itu, perbedaan paling tajam antara tauhid dan tahayul tersingkap. Syam'un menumbuhkan kekuatan dengan doa, sedangkan ia menumbuhkan keberanian dengan jampi. Ketika simpul kecil itu selesai, sang istri memejam. Langkah-langkah keras prajurit terdengar memecah keheningan subuh. Pasir berderak di bawah sepatu besi, tombak berkilau oleh cahaya obor, dan rantai bergemerincing menunggu mangsanya. Syam'un ditarik paksa melewati jalan-jalan kota. Tubuhnya masih tegap meski tangan dan kaki terikat. Setiap hentakan besi di punggungnya, ia jawab dengan istighfar. Setiap ejekan rakyat kafir, ia balas dengan doa lirih. Di kiri kanan jalan, penduduk keluar menonton. Ada yang melemparkan debu, ada yang meludahkan hinaan. Inikah singa Bani Israel? Lihatlah sekarang, tak lebih dari kambing kurban, teriak seorang pria kafir. Sorak-sorai mengiringi perjalanan itu. Syam'un tetap menunduk, bibirnya basah dengan kalimat tauhid. Setibanya di gerbang istana, genderang ditabuh, seakan raja hendak merajakan pesta. Aula besar yang pernah retak oleh hentakan liha Jamal kini penuh sesak oleh rakyat dan prajurit. Raja duduk di singhasananya, jubah ungu berhiaskan permata melingkupi tubuhnya, wajahnya penuh senyum congkak. Di sampingnya berdiri seorang perempuan dengan gaun merah berkilau, istrinya sendiri. Kalung emas melingkari lehernya, gelang permata menghiasi tangannya. Senyum tipisnya menusuk lebih dalam daripada pedang musuh manapun. Prajurit mendorong Syam'un hingga ia jatuh berlutut di hadapan raja. Darah menetes dari keningnya, tetapi matanya tetap teguh. Raja tertawa berhahak. Lihatlah, lelaki yang selama ini mengguncang istanaku, kini berlutut di kakiku. Mana kekuatanmu, wahai Syam'un? Bukankah kau mengaku bersama Tuhanmu? Syam'un menatap lurus, suaranya tegas meski lemah. Kemenanganmu hanyalah ilusi. Kau menang bukan dengan keberanian, melainkan dengan pengkhianatan seorang wanita. Allah masih maha kuasa. Waktumu akan segera tiba. Kata-kata itu membuat Raja merah padam. Ia mengibaskan tangannya, memerintahkan prajurit merobek pakaian Syam'un. Cambukan demi cambukan mendarat di punggungnya. Darah bercucuran. Namun dari bibir Syam'un hanya keluar zikir. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Suara zikir itu semakin lantang setiap kali cambukan menghujan. Prajurit kelelahan, tetapi Syam'un tidak berhenti menyebut nama Allah. Raja memberi isyarat agar Syam'un dipasung di tiang utama istana. Rantai besi dililitkan ke tangan dan kakinya. Tubuhnya digantung tinggi di hadapan rakyat. Sorak ejekan semakin membahana. Anak-anak melempari batu kecil. Wanita-wanita kafir tertawa menghina. Dan para prajurit bersorak menari di bawahnya. Di sisi singhasana, istrinya berdiri tegak. Senyum angkuhnya menusuk hati Syam'un lebih dalam daripada luka di tubuhnya. Ia memandangnya lama, lalu berkata lirih dengan suara penuh pilu. Wahai istriku, yang selalu kusebut dalam doa, kini engkau berdiri di sisi orang yang menentang Allah. Apakah ini pilihanmu? Perempuan itu membuang wajahnya, namun bibirnya berbisik dingin. Aku bosan dengan doamu, bosan dengan kemiskinan. Aku memilih emas. Air mata mengalir di pipi Syam'un, bukan karena rasa sakit tubuh, tetapi karena luka pengkhianatan. Ia menunduk, lalu berkata dengan tegas, Aku memaafkanmu, tetapi dunia yang kau pilih hanyalah fata morgana. Engkau akan berdiri di hadapan Allah mempertanggungjawabkan pilihanmu. Sorak-sorai rakyat kafir semakin keras, menertawakan setiap kata yang keluar dari mulut Syam'un. Raja berdiri, wajahnya sombong. Cukup dengan khutbahmu, engkau dipasung di hadapanku, dan engkau masih berani mengancam dengan nama Tuhanmu. Lihatlah, bahkan istrimu pun lebih memilihku daripada dirimu. Sorak-sorai rakyat lagi bergemuruh, melemparkan debu ke udara. Suasana istana berubah menjadi pesta penghinaan. Namun di tengah hiruk-pikuk itu, Syam'un menutup matanya, menarik nafas panjang, dan berdoa dalam hati. Ya Allah,
hamba pasrah padamu. Jika ini adalah jalanmu, maka berikanlah aku kesabaran. Jangan biarkan aku mati sia-sia. Jadikan penderitaanku saksi bahwa tidak ada kekuatan kecuali darimu. Doa itu terbang ke langit, menembus singgasana Allah. Kata-kata itu mengguncang langit. Obor-obor bergetar, api berkedip-kedip seakan takut. Rakyat yang tadinya bersorak mulai menoleh bingung. Lantai istana bergetar pelan, gelas-gelas di meja raja pecah, batu-batu di dinding mulai retak, suara gemuruh kecil merambat, makin lama makin keras. Raja bangkit dari singgasananya, matanya membelalak. "Apa ini?" teriaknya. Namun sebelum ia sempat berbuat, Syam'un membuka mata, sorotnya tajam, suaranya menggelegar, meskipun tubuhnya penuh luka. "Bismillah, dengan nama Allah, aku robohkan kesombongan kalian." Ia menghentakkan tubuhnya ke tiang besar tempat ia dipasung. Retakan menjalar cepat dari bawah ke atas, batu-batu berjatuhan, rakyat berteriak panik, getaran semakin kuat, seakan bumi sendiri marah. Syam'un menarik napas dalam, lalu dengan sisa tenaganya ia mendorong tiang itu dengan seluruh tubuh. Tiang utama istana berderit keras, retakan melebar diikuti suara gemuruh yang menakutkan. Dalam sekejap, tiang itu roboh, disusul dinding-dinding yang runtuh, atap yang ambruk, dan patung-patung berhala yang hancur berkeping-keping. Debu memenuhi udara, menutupi langit, jeritan bercampur dengan dentuman batu. Dalam hitungan detik, istana megah itu hancur menjadi puing-puing. Di tengah reruntuhan, tubuh Syam'un pun tertimbun. Ia wafat bersama kehancuran musuhnya. Namun wajahnya tetap damai. Bibirnya berhenti berzikir hanya karena ruhnya sudah kembali ke sisi Allah, syahid dalam kemuliaan. Keheningan menyelimuti sisa kota. Debu berangsur turun, menyisakan pemandangan yang menggetarkan. Istana megah yang dulu menjadi lambang kesombongan, kini rata dengan tanah. Tidak ada lagi raja, tidak ada lagi singgasana, tidak ada lagi perhiasan. Hanya puing dan kehancuran. Kabar kematian Syam'un menyebar luas. Bagi kaum kafir, itu menjadi mimpi buruk yang tak pernah terlupakan, bahwa seorang lelaki bisa menghancurkan kerajaan dengan doa terakhirnya. Bagi kaum beriman, itu menjadi teladan abadi, bahwa kekuatan sejati hanya ada pada Allah, bukan pada pedang, bukan pada rantai, bukan pada istana, tetapi pada pertolongan Allah. Rasulullah SAW pada suatu malam di Masjid Nabawi menceritakan kisah ini kepada para sahabat. Beliau tersenyum ketika menyebut nama Syam'un, lalu berkata bahwa beliau diperlihatkan seorang nabi yang masuk surga sendirian tanpa seorang pun pengikutnya. Itulah Syam'un Al-Ghazi, lelaki yang kuat, ahli ibadah 1000 bulan, namun wafat sendirian akibat pengkhianatan istrinya. Para sahabat terdiam. Mata mereka berkaca-kaca. Umar bertanya, bagaimana mungkin seorang nabi sehebat itu tidak memiliki pengikut? Rasulullah menjawab dengan penuh hikmah. Allah memberikan kalian sesuatu yang lebih mulia dari ibadah 1000 bulan. Di bulan Ramadan, ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah Lailatul Qadar. Para sahabat terperangah, hati mereka dipenuhi harap. Mereka belajar bahwa sebesar apapun kekuatan fisik seorang nabi, ia tetap manusia yang lemah tanpa pertolongan Allah. Mereka juga belajar bahwa dunia dengan segala kilau perhiasannya mampu membutakan hati, bahkan hati orang terdekat. Kisah Syam'un pun menjadi ibrah abadi. Dia mati sebagai syahid, kehormatannya terjaga, sementara musuh-musuhnya hancur bersama istana mereka. Dari kisah ini, umat belajar bahwa kekuatan sejati hanya ada pada Allah, bukan pada pedang ataupun tubuh. Ibadah konsisten, puasa dan doa adalah sumber daya yang tak tertandingi. Dunia dengan segala emas dan permatanya hanyalah fatamorgana yang bisa menjatuhkan manusia. Dan pengkhianatan seberat apapun
tidak akan membatalkan janji Allah kepada hamba yang teguh. Malam itu, Rasulullah menutup kisah dengan suara lembut. Ambillah hikmah dari kisah Syam'un. Jangan sampai dunia membuat kalian mengkhianati iman. Jadilah hamba yang teguh, niscaya Allah menolong kalian sebagaimana Ia menolong hambanya yang soleh. Para sahabat menangis. Masjid Nabawi dipenuhi suara doa, isak tangis, dan bisikan harapan. Ya Allah, jadikan kami hamba yang teguh seperti Syam'un dan pertemukan kami dengan Lailatul Qadar. Demikianlah akhir kisah Nabiullah Syam'un An-Ghazi, singa Bani Israel yang tak terkalahkan di medan perang, ahli ibadah 1000 bulan, namun tumbang oleh pengkhianatan orang terdekatnya. Ia wafat dalam kemuliaan, syahid di jalan Allah, meninggalkan pelajaran bahwa sebesar apapun kekuatan, manusia tetap lemah tanpa pertolongan Rabb semesta alam.